Tapi beberapa orang itu gelisah oleh jawaban Nak Muluk itu, karena dianggapnya ini bukan ajakan untuk berdiskusi lebih mendalam, sementara pertanyaan itu adalah pertanyaan yang penting bagi jiwanya, bagi pikirannya untuk mendapatkan kepuasan dari rasa haus akan pengetahuan itu. Nah, Nak Muluk itu kemudian menjadi sebuah kalimat yang kadang-kadang berkonotasi negatif dalam arti konotasi bahwa itu adalah jawaban yang tidak mengizinkan orang untuk belajar lebih mendalam. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Keyakinan atau serada memang menjadi pondasi atau dasar awal dalam kita beragama khususnya. Karena sesuatu tanpa dilandasi oleh keyakinan yang kuat biasanya akan mudah rapuh. Maka demikianlah dalam agama Hindu kita diajarkan tentang tri kerangka dasar agama Hindu, yakni yang menjadi etika, ritual, dan filsafat. Jadi di sana ada filsafat atau tatwa juga. Dan di lain sisi, umat Hindu juga mengenalkan tentang 4 jalan dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri atau mencari kesadaran diri tentang Sang Sumber, yakni Tuhan Yang Maha Esa, dengan 4 metode, yakni dengan Bhakti Marga, Jnana Marga, Karma Marga, dan juga Yoga Marga. Dan dalam marga atau jalan-jalan tersebut ya tentu saja akan memiliki perbedaan walaupun tujuan yang ingin dicapainya adalah juga satu. Misalnya para jnani atau Jnana Marga ya, orang yang ingin mendapatkan realisasi diri dengan cara mendalami ilmu pengetahuan. Apalagi di zaman modern seperti sekarang, di mana kemajuan iptek, kemajuan teknologi menyuguhkan kita banyak sekali pengetahuan yang mudah diakses, sehingga orang-orang muda yang lebih bersifat kritis itu selalu ingin mendapatkan pemahaman atau sesuatu yang lebih logis, bisa diterima oleh akal logika mereka dalam beragama. Jadi tidak hanya sekedar menerima apa adanya saja tanpa benar-benar memahami maksud dan tujuan dari apa yang mereka yakini sebagai sebuah kepercayaan atau agama. Jadi dalam beberapa kasus memang sering terjadi, utamanya di era modernisasi seperti sekarang, di generasi Z, generasi milenial yang agak-agak kritis sekali, karena mereka sekarang dihadapkan atau berada dalam lingkungan yang sudah heterogen, tidak lagi homogen seperti dulu di Bali. Kalau di Bali pada zaman dulu mungkin mayoritas adalah pemeluk agama Hindu, di mana sedikit ada timbul pertanyaan atau sesuatu yang dipertanyakan karena mereka tidak menemukan apa yang dilihatnya dalam keyakinan mereka. Jadi tentu wajar mereka bertanya, dan kita juga seharusnya memiliki jawaban yang rasional, memiliki jawaban yang logis untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud tersebut. Jadi tidak hanya terpaku pada jawaban ya memang begitulah adanya, memang sudah demikian adanya, atau dengan istilah lainnya, istilah yang sudah familiar sekali kita dengar di Hindu Bali, yakni ajaran Mula Ketu, atau memang demikianlah adanya. Walaupun jika kita mau menggali lebih dalam, pemahaman Mula Ketu ini adalah pemahaman sebuah istilah yang mengandung beberapa arti dan makna yang cukup mendalam. Jadi tidak sesederhana ketika kita mengartikan Mula Ketu itu sebagai ya memang sudah demikian adanya. Jadi terima saja, tidak sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat, sesuatu yang tidak boleh dirubah, karena itu sudah merupakan kesepakatan atau merupakan suatu kebenaran yang sudah diterima secara turun-temurun. Nah, di sini saya melihat perkembangannya ketika ada polemik sampradaya ini, khususnya ada yang suatu kelompok yang mengusung sebuah ajaran dengan labelnya as-itis, yakni kalau dipikir-pikir as-itis dengan istilah Mula Ketu itu ya 11-12, maksudnya adalah sudah demikianlah adanya. Kalau as-itis itu kan kalau kita merujuk kepada sebuah kitab Bhagavad Gita yang juga diisi label as-itis, maksudnya Bhagavad Gita menurut aslinya, yang dijadikan branding oleh autor atau penyusunnya ini kan maksudnya apa yang
terjemahkan, apa yang menjadi tafsiran bahasa dari penulis ini sudah sesuai sekali dengan apa maksud sang penyampai, sang bagawan itu sendiri. Karena menurut keyakinan mereka, sabda Gita dari bagawan ini yang diturunkan secara turun-temurun itu melalui garis param-param itu tidak ada yang dikurangi atau dilebihi. Memang sudah di-copy paste dari guru ke murid, murid lagi yang sudah menjadi guru kemudian diterima dan disampaikan kembali kepada muridnya. Jadi as it is itu sudah ya hampir mirip dengan istilah Balinya mulik itu. Walaupun pemahaman seperti ini bisa dikatakan baru sebatas orang-orang yang mengikutinya saja, orang-orang yang mewarisi dan menerima kajian tersebut. Jadi menganggapnya itu sebagai sebuah kebenaran yang absolut, satu-satunya kebenaran yang seharusnya diterima saja tanpa harus kita meragukan atau bimbang terhadap hal tersebut, karena apa yang dimaksud sebagai as it is atau sudah ya memang sudah mulik itu sudah diberlakukan, sudah dipraktekkan secara turun-temurun dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau salah seharusnya dari zaman dulu sudah salah, kan demikian. Tetapi sekali lagi, jika kita mau lebih mendalami makna as it is atau makna mulik itu biasanya kita pakai menjawab atau mengunci sebuah pertanyaan yang kita atau kita memang belum mendapatkan jawaban pas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan simak pemaparan dari seorang spiritualis, seorang penyusun buku-buku spiritual yang bukunya the bestseller itu sangat mencerahkan, yakni Bapak Dr. Wayan Mustiki. Kita akan coba mendengarkan dan memahami apa sih maksud dari istilah mulik itu yang familiar dikenal di Bali. Bagaimana pula kata as it is yang mungkin menjadi jargon kelompok spiritual, di mana hal tersebut benar-benar diyakini sebagai suatu kebenaran yang hanya harus dilakukan saja tanpa perlu banyak bertanya. Padahal bagaimanapun semua hal itu masih layak untuk dipertanyakan. Kita tidak ada dosanya, tidak ada salahnya untuk mempertanyakan suatu dan lain hal. Jadi mari kita simak bersama pemaparan beliau tentang ajaran mulik itu, atau jika saya melihatnya itu masih sesuai dengan istilah as it is atau sebagaimana adanya. Mari kita simak bersama. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Tema tentang nak mulek itu, esensi nak mulek itu adalah tema yang saat ini tambah viral karena terutama di grup yang punya grup WA namanya Scientific Vedanta Community, itu pernah ada diskusi ramai tentang nak mulek itu. Tentu saja cara melihat itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu adalah menutup pintu diskusi dan sebagainya. Tapi kemudian tiang sendiri adalah korban dari nak mulek itu, korban. Yang barangkali banyak anak-anak milenial sekarang, atau barangkali juga anak-anak yang seusia tiang atau lebih dulu dari tiang bahkan juga sering mendapatkan jawaban-jawaban nak mulek itu ketika memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, tentang Tuhan, tentang rahasia-rahasia lain, tentang agama dan sebagainya. Kemudian ketika memiliki sebuah pertanyaan dan ingin tahu lebih banyak, seringkali hanya mendapatkan jawaban nak mulek itu. Apalagi ketika yang bertanya itu adalah anak-anak yang masih usianya belum masuk menjadi krama desa, krama banjar, melainkan baru tingkat anak-anak, itu seringkali malah tidak diizinkan untuk menanyakan hal itu lebih jauh. Padahal yang kita tahu dalam ilmu parenting, dalam ilmu psikologi, justru yang paling banyak bertanya itu adalah anak-anak. Karena rasa ingin tahu yang besar sekali. Rasa ingin tahu yang sangat besar di dunia anak-anak. Dan sayangnya di masa itu ketika anak-anak bertanya, terutama tentang agama kita di Bali, agama Hindu, seringkali jawaban itulah yang kita dapatkan. Pada beberapa orang kemudian ya hanya diam, lalu ketika kelak dia ditanya oleh anaknya atau yang lain, dia juga menjawab dengan jawaban yang sama, nak mulek itu. Tapi beberapa orang itu gelisah oleh jawaban nak mulek itu.
karena dianggapnya ini bukan ajakan untuk berdiskusi lebih mendalam, sementara pertanyaan itu adalah pertanyaan yang penting bagi jiwanya, bagi pikirannya untuk mendapatkan kepuasan dari rasa haus akan pengetahuan itu. Nah, nak muleke itu kemudian menjadi sebuah kalimat yang kadang-kadang berkonotasi negatif. Negatif dalam arti konotasi bahwa itu adalah jawaban yang tidak mengizinkan orang untuk belajar lebih mendalam. Tapi kemudian ketika yang masa kecil yang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sama tentang ajaran agama, tentang ketuhanan, tentang kehidupan dan kematian, itu kemudian juga sama, tidak mendapatkan jawaban. Apalagi yang dibesarkan oleh otak yang lebih banyak logikanya. Logika matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya ketika kecil. Tetapi di satu sisi di tahun 80-an itu, Tiang juga dibesarkan oleh kisah-kisah Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, dan kisah-kisah pewayangan lain yang merangsang pikiran Tiang untuk memperdalam ajaran-ajaran agama. Tapi ketika ingin lebih dalam lagi, rata-rata jawaban yang sama juga serupa dengan itu, nak mulek itu. Itu didapatkan jawaban dari orang-orang tua kita di Bali. Ketika ingin menanyakan lebih jauh kepada para sulinggi, para pemangku, kemudian kita mengalami kesulitan di masa itu. Kesulitannya adalah berbahasa halus, berbahasa sorsingih kepada para sulinggi, kepada para akhirnya kita tidak berani bertanya kepada narasumber yang benar, tetapi ketika bertanya pada orang tua, orang-orang lain yang kita temui di masyarakat, yang kita dapatkan jawaban nak mulai itu seperti sebuah pintu sekolah yang tertutup, tidak mengizinkan kita masuk untuk belajar lebih dalam. Akhirnya seperti itu tadi, kita kemudian menganggap nak mulai itu adalah sesuatu yang menghalangi perjalanan kita mengenal. Nah, tapi kemudian setelah panjang sekali proses Tiang melakukan perjalanan pencarian itu, sampai akhirnya ya walaupun tidak sepenuhnya, tentu saja seperti rasa lapar kita berbeda dengan rasa lapar orang lain, kepuasan kita berbeda dengan kepuasan orang lain. Ketika Tiang menemukan jawaban atas begitu banyak pertanyaan masa kecil Tiang tentang ketuhanan, kehidupan, agama, dan sebagainya itu, di situ kemudian akhirnya Tiang sadar bahwa pada beberapa orang, jawaban mulek itu adalah jawaban yang memang hanya bisa itu yang kita keluarkan. Hanya itu. Nah, ini ada cerita di Buddha. Cerita tentang Siddhartha Gautama, Buddha, jalan-jalan dengan murid kesayangannya, bernama Ananda. Jadi beliau jalan-jalan ke keliling desa. Di pagi-pagi, beliau bertemu dengan anak muda yang datang berlari tergopoh-gopoh berlari mendekat kepada Buddha, lalu bertanya, Buddha, Tuhan itu ada apa tidak? Buddha, Tuhan itu ada apa tidak? Kemudian Buddha hanya mengatakan singkat, tidak ada. Akhirnya si anak muda itu pergi dengan tertunduk lesu, dia pergi. Ananda bingung, Tuhan dikatakan tidak ada. Siang-siang kemudian dalam perjalanan lanjutannya, ada anak muda lain datang dengan kondisi yang terpuruk, ya, seperti putus asa, juga memberikan pertanyaan yang sama. Buddha, Tuhan itu ada apa tidak? Kemudian Buddha menjawab, ada. Lalu kepala si anak muda itu terangkat dan dia berjalan dengan penuh rasa percaya diri. Sore-sore menjelang balik kembali ke pertapaan, Buddha dan Ananda bertemu dengan seorang dengan jenggot panjang, penampilan pertapa. Orang tua itu bertanya kepada Buddha, Buddha, menurut kamu Tuhan itu ada apa tidak? Buddha hanya diam sambil tersenyum. Lelaki tua itu yang berjenggot itu akhirnya juga tersenyum dan akhirnya berlalu. Sampai di pertapaan, Ananda bertanya, kenapa dengan pertanyaan yang sama, engkau, guru, menjawabnya dengan jawaban yang berbeda-beda? Pagi-pagi kau katakan Tuhan tidak ada. Siang-siang kau katakan Tuhan ada. Sore-sore kau hanya diam dan tersenyum. Kemudian Buddha menjawab dengan tenang. Pagi-pagi itu ada anak muda yang sangat-sangat percaya dan penuh yakin kepada Tuhan. Dan dia siap-siap membela Tuhan kalau ada apa-apa.
Sehingga aku harus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Siang tadi adalah anak muda yang hidupnya dipenuhi rasa penderitaan, kekecewaan, keputusasaan. Dia tidak lagi mempunyai pegangan. Maka aku katakan Tuhan itu ada. Sore-sore kita tadi bertemu dengan seorang pertapa yang sudah memahami begitu banyak kebenaran. Sehingga aku tidak perlu menjawab karena dia sudah mengerti apa yang dia tanyakan. Kira-kira seperti itu. Nah, cerita Muleketo juga sama di masa lalu. Hanya saja karena pas yang kita temui adalah orang-orang yang menjawab Muleketo karena dia memang tidak tahu dan sebagainya. Nah, lalu kita kemudian setelah mengalami proses panjang, banyak kemudian dari kita mengatakan jawaban orang-orang dulu itu adalah jawaban-jawaban yang bodoh. Karena tidak mau menjelaskan lebih jauh. Nah, izin saya mau share screen sedikit tentang Muleketo itu, bagaimana ceritanya. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi beberapa contohnya. Izin share screen. Nah, ini. Ya. Ini adalah tentang Muleketo. Ya. Iya, ini Muleketo. Muleketo ini dulu seperti tadi ceritanya kita anggap sesuatu yang bukan jalan pembuka untuk sebuah diskusi. Tapi sebenarnya Muleketo itu adalah password pembuka sebuah kotak Pandora. Sehingga harta karun pengetahuan-pengetahuan yang mendalam yang tersimpan di dalam kehidupan masyarakat kita di Bali, masyarakat Hindu di Bali, sesungguhnya password ini adalah Muleketo. Kalau kita serius. Nah, kalau serius. Nah, seriusnya seperti apa? Karena begini. Muleketo itu ya, ada orang yang mengatakan Muleketo karena dia memang tidak paham apa yang kita tanyakan. Misalnya, Tuhan itu kenapa disebut tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi dipuja sebagai dewa dan dewi. Ada Dewa Brahma dan Dewi Saraswati. Dipuja sebagai Purusa dan Pradana, ayah dan ibu. Dewa-dewi, dewa itu, dewa ini, dewi ini. Jadi ketika ditanya, kalau dia Tuhan memang bukan laki-laki, bukan perempuan, kenapa dia dipuja sebagai dewa dan dewi? Kemudian yang tidak paham jawaban itu akan mengatakan Muleketo. Yang paham macam-macam lagi. Nah, yang tidak paham akan menjawab Muleketo dan ini akan dia teruskan, dia membeu. Membeu kalau di kemudian hari ada yang menanyakan hal yang sama, dia membeu. Karena dia berangkat dari tidak paham dan hanya diberikan jawaban Muleketo. Maka dia peganglah jawaban ini sebagai jawaban milik sang guru. Siapapun yang pernah dia tanyakan dulu. Ini ada kisah juga tentang membeu. Dulu kisahnya sering diceritakan di Buddha. Suatu ketika Buddha mengajarkan kepada murid-murid seniornya. Ketika ada murid-murid senior bertanya, Buddha, Tuhan itu apa? Lalu Buddha menunjuk jari jempolnya. Jari jempol itu Buddha. Buddha hanya begini, sambil diam menunjuk jempol. Nah, beberapa orang tercerahkan. Nah, ada murid senior yang tidak tercerahkan, tapi kemudian merasa bahwa Tuhan itu menurut Sang Buddha adalah jempol. Lalu dia memanggil, dia mencoba mengajari murid-murid juniornya yang baru-baru. Dia ajak berdiskusi. Kamu tahu Tuhan itu apa? Ketika orang-orang mengatakan tidak tahu, si murid senior melakukan hal yang sama. Menunjuk jempolnya. Akhirnya dia terkenal sebagai orang yang sudah mencapai pengetahuan tentang Tuhan, yaitu dengan menunjuk jempol seperti Buddha. Lalu Buddha suatu ketika melihat situasi itu. Dan dia memanggil murid senior. Dia panggil, menurut kamu Tuhan itu apa? Ditunjuklah oleh si murid senior jempolnya. Persis seperti Buddha menunjuk jempol. Kemudian Buddha memegang jempol itu lalu memotongnya. Memotong jempol itu. Nah sekarang katakan, Tuhan itu seperti apa? Si murid senior hanya menunjukkan jempolnya yang sudah terpotong dan berisi berdarah. Kau tercerahkan, dikatakan demikian sama Buddha. Artinya apa? Artinya, apa yang ditemukan oleh Buddha tidak akan pernah ditemukan sama oleh orang yang lain. Karena itulah sebabnya di ajaran Buddha ada muncul ehipassiko. Silahkan buktikan sendiri, temukan sendiri. Nah, pada orang-orang yang tidak paham
dan hanya membeo, hanya itulah yang mampu dia berikan kepada orang-orang yang di kemudian hari bertanya tentang apapun pertanyaan serupa yang pernah dia tanyakan kepada orang lain yang memberi jawaban mulek itu. Sementara orang-orang yang paham, benar-benar paham jawaban mulek itu, ya, suatu ketika misalnya si A bertanya kepada gurunya, diberikanlah jawaban mulek itu. Si A kemudian mencari sampai dia menemukan jawaban yang sama, yaitu mulek itu. Nah, ketika dia paham, ini pun ada dua. Nah, jadi ada dua orang yang paham. Ada orang yang paham tentang jawaban mulek itu, tetapi tidak bisa menjelaskan. Artinya, dia tidak memiliki cukup banyak perbendaharaan kata atau pengetahuan-pengetahuan tambahan yang bisa dipakai untuk menjelaskan. Karena pengetahuan-pengetahuan untuk menjelaskan kebenaran itu harusnya luas sekali. Ya, seorang petani yang bertanya akan memerlukan jawaban yang berbeda kalau yang bertanya adalah nelayan. Sehingga ketika dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup banyak atau bendahara kata yang cukup banyak, seringkali dia karena tidak bisa menjelaskan, ujung-ujungnya dia juga menjawab mulek itu. Ya. Sementara ada orang yang pengetahuannya luas dan dia bisa menjelaskan. Tapi walaupun dia bisa menjelaskan itu, ternyata dia tidak mau menjelaskan. Ya. Ada juga yang mau menjelaskan. Nah, kenapa dia tidak mau menjelaskan? Ternyata ada dua kemungkinan. Yang dijelaskan, yang memohon atau yang bertanya dan ingin mendapatkan penjelasan itu tidak benar-benar serius ingin mendapatkan penjelasan. Hanya sekedar iseng-iseng, hanya sekedar main-main. Sementara yang paham tentang pengetahuan rahasia itu dan bisa menjelaskan, ya, biasanya dititipkan pesan oleh gurunya. Dalam bahasa Kawi biasanya, hayuwe pu kita warahakena, hayuwe pu kita warahakena. Kemudian menjadi ayuwere atau ajewere dan ayuwere dan sebagainya. Padahal bahasanya adalah hayuwe pu kita warahakena. Jangan engkau sembarangan membabarkannya kepada yang tidak serius sekalipun kau bisa menjelaskannya. Sehingga di masa lalu orang-orang yang serius belajar untuk ingin tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya biasanya akan pergi ke gereja, tempat di mana banyak sumber-sumber pengetahuan tersimpan. Inilah proses pembelajaran yang disebut aguron-guron di masa lalu. Kemudian ada orang yang setelah bisa menjelaskan, dia mau menjelaskan. Nah, mau menjelaskan itu banyak macamnya. Mungkin dia sudah bertemu dengan orang yang tepat untuk dia jelaskan. Biasanya ini diberikan kepada orang yang sangat-sangat serius untuk ingin tahu dan tidak akan memanfaatkan sembarangan pengetahuan itu. Hanya untuk gagah-gagahan dan sebagainya. Karena sebagian pengetahuan itu tidak boleh dimainkan. Ya, sama seperti pengetahuan tentang membuat bom misalnya. Kenapa bom itu meledak? Mungkin jawabannya mulai. Yang paham mungkin tidak mau menjelaskan karena dia tahu yang ingin belajar mungkin akan menjadi teroris gitu misalnya. Sehingga hanya diberikan kepada orang-orang yang merupakan bagian dari kelompok-kelompok tertentu. Ya sama dengan pelajaran-pelajaran ilmu dharma pengeleakan, dharma sadu, kepemangkuan dan sebagainya. Dia memiliki komunitas-komunitas tertentu yang akan diberikan penjelasan. Sementara kalau orang-orang yang tidak masuk komunitas itu dan hanya bertanya tanpa keseriusan untuk tahu dan memanfaatkan, menggunakan pengetahuan itu biasanya akan mendapatkan jawaban mulek itu. Ada juga orang-orang yang diberikan jawaban mulek itu sebagai pembuka bagi dia untuk, kalau dia benar-benar haus kepada pengetahuan, maka dia akan mencari sendiri jawaban dari pengetahuan itu. Ya, jadi ya muleketo itu seperti sebuah jaring penyeleksi apakah orang itu hanya di jalan bakti atau jalan karma atau jalan raja yoga. Dan biasanya orang-orang yang serius di jalan pengetahuan itu bertanyanya lebih mendalam sehingga dia ketika dijawab muleketo dia tidak akan berpaling atau menjauh, tetapi dia akan mencari lebih dalam lagi. Sama seperti kalau kita melihat tulisan, ketika melihat tulisan dilarang ngintip, ada lubang kecil dilarang ngintip, beberapa orang akan patuh dan tidak mau mengintip. Beberapa orang lainnya justru akan penasaran dan mencoba mencari tahu ada apa di balik lubang kecil itu.
Nah, beberapa orang yang di jalan jenana ketika dianggap itu adalah ilmu rahasia dan mulaikat itu, dia akan mencari lebih dalam lagi. Nah, sementara orang-orang di jalan bakti malah lebih oke lah, ya, membiarkan itu misalnya. Ya. Jadi misalnya, kenapa kita memuja pelinggih? Kalau dijawab mulaikat itu, oke, dia langsung duduk sembahyang dan sebagainya. Tapi pada beberapa orang yang di jalan jenana mungkin bertanya, siapa yang melinggih di sini? Betara siapa? Bagaimana mantramnya dan sebagainya. Ada banyak pertanyaan dia kalau orang-orang serius di jalan jenana. Nah, Tiang salah satu orang yang hidup di tempat seperti itu. Hidup dengan pengalaman seperti itu. Karena dulu hidup dengan masa kecil dipenuhi oleh kisah-kisah Ramayana, Mahabharata, karya R.A. Kosasih, Pandawaseda, dan sebagainya itu. Juga dibesarkan oleh kitab suci Bhagavad Gita yang ditulis oleh Nyoman S. Pandit di masa kita kecil dulu. Itu banyak sekali pertanyaan. Tuhan itu katanya tidak basah oleh air. Tidak basah oleh air. Jadi tidak ada air yang bisa membasahi Tuhan. Sehingga Tuhan itu selalu kering. Karena tidak ada air yang bisa membasahi. Tapi di satu sisi, sifat Tuhan juga dikatakan tidak kering oleh angin. Berarti selalu basah. Di satu sisi Tuhan dikatakan tidak basah oleh air. Di satu sisi Tuhan dikatakan tidak terkeringkan oleh angin. Nah, ini membuat pertanyaan masa kecil yang itu menggelisahkan sekali. Ini Tuhan, ini basah apa kering? Apa becek-becek bagaimana? Atau lembab-lembab seperti apa? Tuhan tidak laki-laki juga tidak perempuan. Tapi kenapa kesan ketika menyebut nama Tuhan itu kesannya adalah maskulin? Lalu kalau dia bukan laki-laki, kenapa di Bali Tuhan disebut sebagai Maha Purusa, Purusotama, Puruso Atma? Ya. Jadi kalau dia bukan laki-laki, kenapa disebut Purusa? Kalau dia bukan wanita, kenapa Tuhan disebut Purusa Pradana, Prakerti, dan sebagainya? Tuhan ada di mana-mana, ya, Sarwagatah ada di mana-mana. Tapi kenapa tidak ada yang bisa melihat Tuhan? Tuhan katanya maha mendengar. Kita sering bicara sama Tuhan lewat doa-doa dan sebagainya. Tapi begitu, kita semua menganggap orang normal, orang beragama itu normal kalau dia bicara sama Tuhan. Jadi dengan apa? Ketika ada masalah, dia mengadu sama Tuhan, memanjatkan doa. Seakan-akan dia sedang bicara sama Tuhan. Tapi satu kali saja ada orang mengatakan bahwa Tuhan sudah menyaut ketika dia memanjatkan doa dan dia bicara sama Tuhan, maka orang-orang akan tersenyum dan menganggapnya gila. Padahal katanya Tuhan maha bicara. Tapi mungkin karena Tuhan tidak disebut maha mendengar, tapi tidak disebut maha bicara. Sehingga kalau Tuhan mendengar doa manusia wajar, tapi kalau Tuhan menjawab dianggap aneh. Nah, contoh. Sehingga orang-orang di Bali kemudian menganggap suara cecak adalah suara Tuhan. Jadi kalau dia sembahyang atau minta nomor, misalnya muncul nomor togel sekian, suara cecaknya berbunyi, dia pikir itu adalah jawaban dari Tuhan. Padahal kenapa suara cecak dijadikan jawaban dari Tuhan? Orang-orang kemudian mengatakan di masa lalu, nak mulek itu. Ya. Jadi kemudian pertanyaan-pertanyaan itulah yang gali. Sampai kuliah di kedokteran, mencari tahu di dalam diri ini di mana sih Atman itu berada. Ketika masuk ke kamar mayat, apa yang menyebabkan orang mati? Apa yang menyebabkan orang bisa mati? Apa yang menyebabkan orang bisa hidup? Di sebelah mana Atman berada? Jadi ketika yang mengatakan Atman ada di jantung, Atman ada di sini, di Siwadewara dan sebagainya, berarti sifat Atman tidak sama dengan sifat Tuhan, yaitu ada di mana-mana. Karena kalau sifat Atman sama dengan sifat Tuhan, tentu di seluruh tubuh kita tak ada tempat yang tidak ada Atman di dalam dirinya, di dalam diri kita ini. Semua bagian dari tubuh kita ini dipenuhi oleh Atman. Jadi bahkan di ujung rambut kita ada Atman, di jerawat kita ada Atman, di setiap alis kita ada Atman dan sebagainya. Karena apa? Karena Atman sifatnya seperti Tuhan, ada di mana-mana. Nah, ini yang pertanyaan panjang yang tidak ketemukan jawabannya, yang membuat yang terpuaskan secara akal logika. Apalagi di zaman sekarang konon peramalannya adalah akan lahirnya agama Budi.
Menurut Tiang, agama Budi bukan agama Buddha, melainkan agama di mana pemahaman manusia akan semakin mendalam di kecerdasan akal budi. Sehingga dari kecerdasan akal budi muncullah budaya. Nah, Bali itu dipenuhi budaya, makanya menarik. Kenapa? Karena orang-orang Bali diajarkan spiritualitas tanpa mereka sadari dan mereka pahami. Dari berkembangnya spiritualitas orang Bali, berkembanglah akal budinya. Akal budi dan rasanya berkembang. Akal budi itu rasio, disertai rasa, sehingga muncullah hasil budaya yang memberikan cita rasa yang luar biasa. Sehingga budaya Bali adalah hasil dari pengembangan, kematangan, kecerdasan spiritual dan emosional orang-orang Bali di masa lalu yang melahirkan budaya. Dan setelah Tiang mengamati terus-menerus itu, Tiang ketemu, wah luar biasa. Salah satu contoh yang Tiang ceritakan tadi itu, kalau Tuhan tidak laki-laki, tidak perempuan, lalu apa? Kemudian di Februari sekarang ini, tapi tahun 2001, 20 tahun yang lalu, suatu malam Tiang terbangun di klinik pas jaga, muncul lagi semua pertanyaan-pertanyaan lama tentang ketuhanan itu. Siapa Tuhan itu? Untuk apa kehidupan ini kalau hanya kita akhiri dengan kematian? Akhirnya Tiang bangun dari tempat tidur-tiduran, Tiang pergi ke UGD untuk membuka komputer, lalu Tiang mencatat pertanyaan. Untuk apa sesungguhnya kehidupan ini? Harapannya adalah suatu ketika nanti, kalau bertemu orang yang mampu menjawab dengan masuk akal pertanyaan Tiang akan menjadikannya guru. Karena selama itu belum pernah ketemu. Tiba-tiba pada malam itu, jam 12 malam, Februari, ketika Tiang menulis untuk apa kehidupan ini, tiba-tiba muncul jawaban. Kenapa kamu tanyakan itu? Tiang tanya lagi, kamu siapa? Ini sambil ngetik. Tangan sambil ngetik, jawaban mengalir begitu saja. Bukan suara yang muncul, tapi jawaban muncul. Teruslah terjadi dialog sampai hari. Di tengah-tengah cakapan itu saya tanyakan, Tuhan, lalu kamu siapa? Itu pertanyaan saya dalam dialog itu. Jawabannya sederhana waktu itu. Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan, dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Dari situ Tiang paham. Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Kosong. Nol. Dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Yang mengisi kekosongan adalah 1. Nol. Jadi 1 adalah yang mengisi kekosongan. Sehingga dia menjadi purusa. Poros yang masuk untuk mengisi lubang. Seperti as mobil atau poros atau apa saja. Poros itu purusa, dialah yang mengisi ruang kosong itu. Lalu yang ruang kosong itu apa? Panjang ceritanya. Yang membutuhkan waktu 13 tahun untuk kemudian dialirkan pengetahuan itu. Tapi sebelum dialirkan pengetahuan siapa yang mengisi kekosongan itu, itulah muncul dialog-dialog yang terus-menerus dibacakan tentang apa pesan-pesan yang ada pada langit dan bumi ini. Diajarkan terus-menerus. Bunga jatuh apa artinya? Kemudian ikan-ikan yang berenang ikan salmon yang berenang ke danau, ke tempat dari mana dia berasal, tiba-tiba memberi makna. Kemudian laron dedalu kalau bahasa Balinya, yang keluar dari tanah, tiba-tiba mencari cahaya, kemudian jatuh, lepas sayapnya, itu memberi makna. Demikian. Sampai suatu hari, di rumah teman itu ada bunga alamanda jatuh. Ketika dia menyapu, bunga alamanda jatuh 3 kali. Di kali ketiga bunga itu jatuh, tiba-tiba sebuah pesan itu datang. Bahasanya begini, inilah aku, kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Nah, disitulah dia tiba-tiba ini. Nah, otak Tiang yang memang sudah disiapkan dengan berbagai ilmu kimia, fisika, dan sebagainya, ilmu material, tiba-tiba tersentak oleh pengetahuan yang dihadirkan. Akulah yang mengisi ruang kosong itu. Sehingga Tiang panggil ponaan untuk menyiapkan kertas, Tiang gambarlah atom di situ. Tiang gambarkan atom, ruang kosong di antara atom, yang diisi oleh kecerdasan. Di situ Tiang bisa menjelaskan bahwa di setiap atom itu ada kecerdasan. Setiap atom. Lalu atom-atom itu berkumpul menjadi DNA. Menjadi DNA pada makhluk-makhluk hidup. Sehingga begitulah kita lihat
berbagai macam bunga dengan DNA yang berbeda, ya, DNA-nya dibentuk oleh sama-sama 5 atom, ya. Atom hidrogen, oksigen, fosfor, karbon, dan nitrogen. Sama jenis atomnya. Tapi dari atom yang sama, muncullah DNA yang berbeda, DNA yang berbeda yang kemudian menghasilkan bunga-bunga dengan warna-warni yang berbeda. Contoh bunga Kamboja atau bunga kertas. Tanahnya sama, udaranya sama, airnya sama, mataharinya sama, tapi kenapa bisa menghasilkan warna-warni yang berbeda-beda? Harum yang berbeda-beda. Padahal atomnya sama. Nah, disitulah yang sadar bahwa karena ada Tuhan sebagai kecerdasan yang meresap di dalam setiap atom itu. Nah, di situ. Jadi wiapaka, ada kecerdasan yang meresap di setiap atom itu. Bunga-bunga itu. Nah, itu lebih dalam lagi. Kapan-kapan kita akan mengupas lebih dalam lagi. Nah, dari situ kemudian yang paham, betul. Ketika dia menyebut dirinya, akulah kecerdasan semesta. Jadi yang tunggal itu, yang mengisi ruang kosong itu adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, dari situ kemudian terjawab semua. Apakah Tuhan tak terbasahkan oleh air? Iya, karena kecerdasan itu tidak mungkin dibasahi oleh air. Apakah terkeringkan oleh angin? Tidak terkeringkan oleh angin. Iya, kecerdasan memang tak terkeringkan oleh angin, tapi dia bukan basah juga bukan kering. Apakah kecerdasan ada di mana-mana? Bersifat sarwagatah? Iya, ada di mana-mana. Bahkan di setiap tembok rumah kita itu ada kecerdasan. Sehingga kalau rumah itu penghuninya sering bertengkar dan sebagainya, rumah itu bisa memancarkan vibrasi yang mamung, mengerikan atau bagaimana, tidak damai dan sebagainya. Karena ada kecerdasan yang menyimpan vibrasi-vibrasi energi, emosi orang-orang rumah itu. Kemudian apakah Tuhan tak terlukai oleh senjata? Apakah kecerdasan bisa dilukai? Tentu saja tidak. Tuhan tak diciptakan, tak dilahirkan, tak dimusnahkan. Tentu saja. Tidak ada kecerdasan yang dilahirkan, diciptakan, ataupun dimusnahkan. Dia akan tetap ada di mana-mana. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, lahirlah dia menjadi buku yang kemudian disebut Tuhan segala agama. Nah, sehingga kata muleketo di awal itu bukan berarti menghentikan, tapi artinya mungkin kita belum siap untuk mendengarkan penjelasan itu. Ya. Sama seperti kalau kita ingin belajar sejarah Jepang, yang pertama tentu kita pelajarin adalah bahasa Jepang. Baru kita bisa mempelajari sejarah Jepang dengan baik. Kecuali memang sudah diterjemahkan. Artinya, selalu kita butuhkan pengetahuan-pengetahuan tambahan lain untuk mendapatkan pencerahan dari apa yang kita ingin dapatkan jawabannya. Nah, ketika kita bertanya dan mendapatkan jawaban muleketo, kemungkinan kita disuruh belajar lebih mendalam, mempersiapkan diri, sampai tiba saatnya kita mendapatkan penjelasan yang kita perlukan. Karena dalam ajaran spiritual itu selalu ada bahasa seperti ini. Kapan murid siap, saat itu guru datang. Nah, kalau muridnya tidak siap, tidak seken-seken, tidak saja, ya, makanya dulu di Bali itu kalau orang mau bertanya itu pasti membawa pekeling atau pejati. Pejati itu artinya ada keseriusan, ada kesungguhan mau belajar. Karena belajar itu di jalan-jalan itu adalah luar biasa. Tantangannya berat. Sehingga konsep muleketo itu saat sekarang ini ya harus dipahami berbeda. Bukan berarti menutup jalan kita untuk tahu, tetapi mengajak kita untuk benar-benar menggali lebih ke dalam. Apakah kita belum siap atau kita salah bertanya kepada orang yang memang tidak paham. Sehingga kalau bertanya pada orang tidak paham, kita hanya akan mendapatkan suara yang membeo. Karena memang dia tidak tahu. Atau ketika dia tahu tapi tidak bisa menjelaskan, ya sudah berarti kita harus pindah tanpa perlu menyalahkan. Bagaimana mungkin kita menyalahkan orang yang mengatakan muleketo dan memaksanya menjelaskan padahal dia tidak tahu. Karena ajaran orang-orang dulu, kalau kamu tidak tahu lebih baik diam. Kalau sekarang kan tidak. Tahu sedikit sudah boleh bicara kalau sekarang, di zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu ketat. Ya, hanya yang benar-benar tahu dan hanya yang benar-benar ingin yang akan terkoneksi. Menjadilah Upanishad. Duduk di bawah dekat guru untuk benar-benar saling memahami apa yang dia tanyakan. Karena detail sekali. Sehingga tidak hanya dibutuhkan apa yang disebut sabda pramana atau agama pramana. Apa kata guru, apa kata kitab suci, apa kata agama. Tapi orang-orang yang bertanya dan mendapat jawaban muleketo,
jika dia terpancing, dia akan melakukan anumana pramana. Anu itu atom, mana itu mana. Jadi dia akan mencari dengan pengetahuan pikirannya ke arah yang lebih detail lagi, yaitu anu itu material, atom. Anumana pramana, sehingga dia mendapatkan keyakinan setelah dia menganalisa. Setelah dia menganalisa, dia mempratyaksa, memeriksa sendiri, mengalami sendiri, sehingga dia tambah yakin. Ya, kadang-kadang setelah itu baru dia bisa menjelaskan. Pada saat dia menjelaskan, dia menggunakan yang disebut dengan upamana. Jadi upa itu dekat, jadi analogi. Dengan analogi dia gampang mengerti atau menjelaskan apa yang dibutuhkan. Ya. Kira-kira seperti itu bahan pertama kita, mengupas singkat tentang hakikat atau esensi dari Nak Mula Keto itu. Tapi tentu pertanyaan-pertanyaan yang panjang itu dibutuhkan untuk kita menggali lebih dalam. Karena pengetahuan itu adalah sekumpulan air di samudra, sekumpulan ikan di samudra. Kalau kita hanya mengamati samudra dari luar, mungkin kita akan lihat sesekali ada ikan terbang, sesekali ada sirip ikan hiu yang lewat, menandakan di sana ada ikan. Sesekali. Artinya apa? Kalau tidak bertanya, kita sesekali akan melihat pengetahuan-pengetahuan meloncat menunjukkan dirinya. Tapi kalau kita mau, kita bisa memancing dengan pertanyaan, atau kita bisa menyelam ke dalamnya, ke dalam samudra untuk melihat keindahan pengetahuan itu. Nah, kenapa? Karena di Bali diajarkan, pengetahuan itu Saraswati, saktinya dari Brahma. Brahma itu pencipta. Kenapa Brahma disandingkan dengan Saraswati? Brahma pencipta, Saraswati pengetahuan, karena di setiap ciptaan ada pengetahuan ketika kita mengupasnya. Itulah hakikat dari ketika dulu kita diajarkan. Brahma, Saraswati, dipuja di pura desa, tempat belajar. Jadi, kupaslah setiap ciptaan, kita akan menemukan pengetahuan di dalamnya.